Here we go. Man United rugi, Chelsea gayat Garnacho dengan harga miring. Manchester United harus menelan pil pahit setelah salah satu aset terbesarnya, Alejandro Garnacho, resmi hengkang ke Chelsea dengan harga yang disebut miring. Dilansir Fabrizio Romano di X, kesepakatan transfer ini terjadi lebih cepat dari perkiraan banyak pihak dan menjadi pukulan telak bagi MU yang tengah membangun proyek baru bersama Ruben Amorim. Garnacho selama ini dianggap sebagai simbol masa depan klub, dengan kecepatan, kreativitas, dan determinasi tinggi yang membuatnya jadi favorit fans. Namun negosiasi kontrak baru berjalan alot, terutama terkait gaji dan peran di skuad utama. Situasi ini dimanfaatkan Chelsea yang bergerak cepat, menawarkan proyek jangka panjang serta prospek bermain reguler di Stamford Bridge. Bagi MU, penjualan ini dipandang sebagai kerugian besar, apalagi harga transfer dilaporkan jauh di bawah valuasi pasar Garnacho. Para penggemar pun meluapkan kekecewaan di media sosial, menilai manajemen kembali mengulang kesalahan masa lalu ketika melepas talenta potensial tanpa perencanaan matang. Sementara itu, Chelsea diyakini mendapat keuntungan besar dengan menggait winger muda yang diprediksi bisa jadi bintang Premier League di masa depan. Transfer Garnacho pun semakin mempertegas reputasi The Blues sebagai klub yang berani mengamankan talenta muda top dengan langkah agresif. Manfaatkan situasi, Real Madrid siap tampung bintang Manchester United yang ingin hengkang. Masa depan Kobbie Mainoo di Manchester United semakin hangat diperbincangkan. Gelandang 20 tahun ini dipantau ketat oleh Real Madrid dan Atletico Madrid setelah belum mendapat kesempatan tampil di bawah Ruben Amorim musim ini. Mainoo hanya duduk di bangku cadangan pada 2 laga pembuka Liga Inggris, termasuk saat MU menghadapi Arsenal dan Fulham, sehingga menimbulkan pertanyaan soal perannya dalam rencana sang pelatih. Sebagai salah satu lulusan akademi paling menjanjikan, Mainoo dianggap memiliki kualitas besar, namun minimnya menit bermain membuat spekulasi kepindahan makin kuat. Situasi kian rumit karena kontraknya tersisa kurang dari 2 tahun, sementara pembicaraan perpanjangan belum berjalan mulus. Kondisi ini menarik perhatian klub top Eropa, dengan Madrid memantau ketat perkembangannya dan Atletico menilai Mainoo bisa menambah kreativitas tim Diego Simeone. Bagi MU, tantangannya adalah meyakinkan Mainoo soal jalur jelas ke tim utama atau berisiko kehilangan prospek emas seperti halnya kasus Paul Pogba. Fans tentu menolak kepergian permanen, karena Mainoo dipandang sebagai simbol kuat pembinaan pemain muda klub. Namun bila Amorim tak segera memberinya peran lebih, tekanan akan meningkat, dan MU bisa kembali mengulang kesalahan lama. Amuk Roy Keane kepada Bruno Fernandes dan Ruben Amorim. Legenda Manchester United, Roy Keane, kembali melontarkan kritik pedas terhadap Kapten Setan Merah, Bruno Fernandes. Menurut Roy Keane, Bruno Fernandes tidak layak menjadi pemimpin di lapangan, bahkan menyindir kinerja manajer Ruben Amorim yang dianggap belum memberi dampak nyata sejak mengambil alih tim pada November lalu. Namun, bagi Keane, alasan itu hanya menutupi kelemahan mental seorang pemimpin. Mantan Kapten United itu juga menilai Fernandes sering membiarkan emosi pribadi berlarut-larut hingga memengaruhi penampilannya. Dia tidak akan berubah sekarang. Usianya sudah tidak muda lagi dan sifat-sifat itu akan selalu terlihat. Kalau dia kapten, itu bukan hal yang bagus. Kalau ada masalah dalam latihan, dia membawanya sampai berhari-hari. Seorang pemimpin sejati harus bisa cepat melupakan dan fokus pada pertandingan berikutnya. Tak hanya Fernandes, Roy Keane juga menyoroti Ruben Amorim yang belum mampu memberikan identitas kuat bagi Manchester United. Menurutnya, meskipun baru beberapa bulan melatih, seharusnya manajer bisa langsung memberi pengaruh, baik lewat gaya main maupun kepemimpinan. Contohnya Thomas Frank di Tottenham. Baru masuk, 2 laga langsung menang, terlihat efek dari kepribadian dan cara komunikasinya. Di United, saya tidak melihat itu dari Amorim.
Manchester United dipermalukan Grimsby Town, Ruben Amorim minta maaf. Manchester United lagi-lagi kembali dipermalukan setelah tersingkir dari Carabao Cup di tangan klub League 2, Grimsby Town. Manajer United, Ruben Amorim, mengaku frustrasi dengan hasil tersebut. Dalam wawancara bersama Sky Sports, ia menegaskan bahwa timnya mengulangi kesalahan lama yang semestinya sudah bisa dihindari. Kata-kata ini mencerminkan tekanan besar yang kini dirasakannya setelah Setan Merah gagal menunjukkan perkembangan berarti di awal musim 2025/26. Meski demikian, Amorim menegaskan bahwa ia masih punya keyakinan untuk memperbaiki keadaan. Saya pikir itulah masalahnya. Ketika Anda kalah tetapi melihat sesuatu yang baru, rasanya berbeda. Ketika Anda melihat sesuatu seperti hari ini, sulit untuk membicarakannya. Saya hanya ingin mengatakan saya benar-benar minta maaf kepada para penggemar. Dukungan yang mereka berikan kepada saya, dukungan yang membantu tim. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya benar-benar minta maaf. Saya rasa mereka sudah memberikan respons di lapangan hari ini, jadi saya tidak perlu penjelasan total tentang itu. Kami punya pertandingan di akhir pekan, lalu kami punya waktu 2 minggu jeda internasional, dan kami akan menyelesaikannya. Man United mengecewakan, gosip pemecatan Ruben Amorim mulai memanas. Ruben Amorim berdiri di tengah Blundell Park dengan raut muram. Ratusan supporter Grimsby Town melontarkan yell "Suck in the morning" setelah Manchester United tumbang lewat adu penalti melawan tim kasta keempat Inggris. Dalam konferensi pers, Amorim tidak menyembunyikan kekecewaannya. Ucapannya ditafsirkan sebagai sinyal kuat mengenai masa depannya di klub. Ia bahkan memberi isyarat bahwa keputusan besar mungkin diumumkan saat jeda internasional pekan depan, memunculkan spekulasi tentang posisinya yang kian rapuh. Saya pikir pemain menunjukkan dengan sangat keras tentang apa yang mereka inginkan hari ini. Sesuatu harus berubah, dan kita tidak akan mengganti 22 pemain lagi. Ia menambahkan bahwa ada waktu untuk mengambil keputusan, merujuk pada jeda internasional mendatang. Periode itu dinilai sebagai momentum penting untuk mengevaluasi berbagai hal, termasuk masa depannya sendiri. Tugas berat sudah menanti melawan Burnley di Old Trafford pada Sabtu. Setelahnya, jeda internasional 2 pekan akan menjadi titik krusial sebelum derby Manchester menghadapi City pada tanggal 14 September. Struktur baru di manajemen Man United, di bawah Omar Berrada dan Jason Wilcox, kini mendapat ujian pertama. Keputusan terkait Amorim akan menjadi penentu reputasi mereka. Keputusan berani Casemiro, tolak godaan uang Saudi demi fokus di MU. Casemiro mengambil keputusan berani dengan menolak tawaran fantastis dari klub Arab Saudi demi fokus bersama Manchester United. Musim lalu ia mencatat 41 penampilan dengan kontribusi 5 gol dan 2 assist, masih memegang peran penting di lini tengah meski tak setajam masa kejayaannya di Real Madrid. Memasuki musim baru, pemain berusia 33 tahun itu langsung dipercaya tampil di 2 laga awal, menunjukkan bahwa Ruben Amorim tetap mengandalkannya. Minimnya rekrutan dengan karakter serupa juga membuatnya tetap jadi opsi utama. Godaan finansial besar sempat datang, mirip dengan situasi Bruno Fernandes yang dikaitkan dengan Al-Ittihad. Namun Casemiro menilai pindah ke Timur Tengah bukan langkah tepat. Kualitas kompetisi Eropa dan ambisi personal, termasuk target tampil di Piala Dunia 2026 bersama Brasil di bawah Carlo Ancelotti, lebih ia utamakan. Dengan kontrak hingga 2026 dan opsi perpanjangan sampai 2027, posisinya di MU cukup aman. Menurut laporan harian AS, Casemiro sudah menutup pintu keluar pada bursa transfer musim panas ini. Ia bertekad bertahan di Old Trafford, menjaga performa dan relevansinya di level tertinggi. Keputusannya menegaskan komitmen penuh, lebih memilih tantangan kompetitif daripada kontrak bernilai besar demi menjaga peluang internasionalnya.